Shalom, selamat sore dan selamat datang dalam program Pendeta Menyapa Jumat Indah Menyambut Sabat. Program ini hadir setiap minggunya pada hari Jumat sore untuk menemani Anda dan keluarga menikmati berkat Tuhan sebelum kita memasuki hari Sabat bersama saya, Pendeta Rois Panjaitan. Saudara, seringkali kesibukan dan rasa lelah membuat kita kehilangan minat untuk mengambil waktu meditasi dan renungan firman Tuhan. Padahal sebagai umat Tuhan, setiap saat kita harus selalu bersekutu dengan Tuhan dan menyisihkan waktu khusus untuk merenungkan kebaikannya. Apa yang membuat kita melupakan saat-saat khusus seperti itu? Penyebabnya karena kita sudah banyak terjebak dalam hiruk pikuk dunia serta rutinitas yang pada akhirnya kita kesulitan untuk menyediakan waktu khusus untuk berkomunikasi atau renungan. Itu semua karena pagi-pagi sekali kita sudah harus meninggalkan rumah untuk beraktivitas dan pulang ke rumah ketika hari sudah gelap. Padahal Alkitab telah mengajarkan kepada saudara dan saya bahwa kita hidup semata-mata karena berkat. Ya, berkat. Dalam kitab Bilangan 6 ayat yang ke-24, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Artinya, Tuhan memiliki kuasa atas segala sesuatu di dunia ini. Di Alkitab, kata berkat dalam istilah Ibrani yang paling sering diterjemahkan adalah barak, yang mengandung makna keuntungan, kedamaian, kebahagiaan, menyelamati, dan segala yang baik. Kata barak dalam konteks ini merupakan satu tindakan dari yang tertinggi, kedudukan atau posisinya, kepada yang rendah. Tentulah dari Allah kepada manusia, atau tepatnya dari Allah kepada umatnya. Ketika Allah memanggil Abram pergi ke tanah perjanjian, Kejadian 12 ayat 1-3, Ia berjanji akan memberkatinya, membuat namanya masyhur, dan melaluinya memberkati semua keluarga di bumi. Kemudian Kejadian 22 ayat yang ke-16-18 melanjutkan, Allah memberkati Abram kembali dan menambahkan bahwa berkat itu disebabkan oleh ketaatannya kepada perintah Allah. Keluaran 13 ayat yang ke-17 sampai 14 ayat yang ke-29. Secara kasat mata mustahil bagi bangsa Israel untuk bisa lolos dari kejaran pasukan Firaun. Orang-orang Israel ketakutan karena mereka tidak dapat melawan dan pasti akan ditawan kembali. Belum lagi di hadapan mereka terbentang luas lautan Teberau. Dalam situasi seperti ini tidak ada jalan. Namun Musa mengatakan bahwa Allah bersama mereka dan memberi petunjuk kepadanya. Atas perintah Tuhan Allah, Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman itu Allah menguakkan air laut dengan perantaran angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering. Maka terbelahlah air itu. Demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering, sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Mengapa Allah mengizinkan orang-orang Mesir tersebut mengejar mereka? Pertama, Allah ingin menunjukkan kepada orang-orang Mesir itu tentang jati dirinya. Kedua, orang Israel masih belum menyatakan secara pribadi tentang percaya, keyakinan, dan ketergantungan mereka kepada Tuhan
yang telah membebaskan mereka. Mereka perlu melihat bahwa Allah bukan menjadi pembebas bagi mereka saja, tetapi juga perisai dan perlindungan bagi mereka sebagai umatnya. Keluaran 14 ayat yang pertama sampai 4, Keluaran 14 ayat yang ke-13. Dari kisah ini, kita bisa mengerti bahwa bangsa Israel dapat bergembira karena Tuhan sudah melakukan perbuatan yang besar untuk menyelamatkan mereka. Nah, jika Tuhan sudah melakukan perbuatan besar untuk menyelamatkan bangsa Israel pada waktu itu, begitu juga dengan Israel rohani saat ini, yaitu saudara dan saya. Ada karunia keselamatan yang cuma-cuma atau gratis diberikan Tuhan bagi semua orang, terlebih bagi kita umat-umatnya. Untuk itu, kita tidak dapat mengandalkan kekuatan diri dalam mendatangkan hal-hal yang baik bagi kita. Tidak. Hanya Tuhan saja. Saudara, sebentar lagi kita akan memasuki hari Sabat. Hari yang istimewa. Hari di mana kita akan diajak untuk merenungkan kebaikan dan berkat Tuhan. Satu hari khusus yang dipisahkan bagi kita. Dan Sabat mengajarkan saudara dan saya bahwa kita telah diselamatkan dari kecanduan kerja, tekanan hidup, dan ego kita. Pada akhirnya, saya mengucapkan selamat Sabat. Terima kasih telah bergabung dengan program Jumat Indah Menyambut Sabat. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.